Halo LPDP Friends, pada video kali ini akan ada bahasan terkait seleksi substantif beasiswa LPDP. Aku sharing ini merupakan pengalaman pribadi aku karena aku ikut seleksi substantif pada tanggal 27 November 2019. Alhamdulillah, aku berhasil lolos pada tahap tersebut. Substantif merupakan seleksi tahap akhir dari proses penerimaan beasiswa pendidikan Indonesia LPDP RI. Kegiatan seleksi substantif ini terbagi ke 3 kegiatan, yaitu verifikasi dokumen, wawancara 1, dan wawancara kedua. Dokumen merupakan proses verifikasi berkas-berkas yang udah kita submit saat pendaftaran administrasi. Di sana kita akan dilihat apakah berkas-berkas yang kita unggah itu benar-benaran asli atau enggak. Apalagi terkait nilai bahasa Inggris ya. Teman-teman jangan ada niatan buat pakai sertifikat yang palsu, karena ini akan benar-benar dicek keabsahannya. Kalau misal aku verifikasi pakai map yang kayak gini, yang di dalamnya ada plastik, terus kayak buku kayak gini. Karena samping lebih safety karena ada plastik kayak gini, ini juga mempermudah kita karena ketika si petugas minta dokumen A, dokumen B, ya kita tinggal balik-balik aja kayak gini. Nanti kalau bisa diusahain pakai ini aja ya, daripada map yang coklat kayak gitu kan akan ribet, mau dikeluarin, disusun lagi. Kalau kayak gini udah tinggal dibalik-balik aja. Wawancara 1 dan wawancara 2 merupakan wawancara yang berbeda. Wawancara 1 dapat dikatakan wawancara akademik, sedangkan wawancara 2 merupakan wawancara kebangsaan. Itu dilaksanakan antara kita yang diwawancarai dengan 3 orang interviewer. Ketiga orang tersebut terdiri dari psikolog, ahli bidang tertentu atau profesional bidang tertentu, dan dari pihak LPDP. Saat wawancara kebangsaan, hanya antara kita yang diwawancarai dengan 1 orang interviewer. Bisa lolos tentunya kedua wawancara yang udah aku sebutin tadi memegang peranan penting, sehingga kita harus maksimal pada kedua wawancara ini. Pada wawancara ke-1, kita harus melampaui nilai passing grade, dan pada wawancara kedua, kita harus direkomendasikan oleh si interviewer. Meskipun kita udah lolos passing grade pada wawancara 1 tapi tidak direkomendasikan oleh wawancara kedua, tentunya kita tidak bisa lolos dari wawancara tersebut. Karena ini ada pengalaman teman aku yang dianya lolos nilai passing grade tapi tidak direkomendasikan. Hal tersebut membuat dia tidak bisa diterima di beasiswa LPDP. Sebelum wawancara ya sebenarnya kalau misal terkait persiapan sangat banyak ya, dan setiap orang berbeda-beda, tapi kalau persiapan aku adalah sebagai berikut. Pertama yang aku lakukan, aku cari-cari informasi terkait pertanyaan yang sering keluar saat wawancara beasiswa LPDP ini, mulai dari website, terus aku join juga grup Telegram, WA, FB, dan segala macam. Jadi setelah pertanyaannya aku kumpulin, aku ketik, terus aku ketik juga pola jawaban yang akan aku gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika semua ini udah disusun, maka kita harus simulasi dengan orang lain. Kalau bisa dengan temen yang akan seleksi wawancara juga. Jadi kalau misal udah simulasi kayak gitu, kita akan dapat feedback mengenai kekurangan diri kita dan apa yang harus kita tambahkan terhadap pola-pola jawaban tersebut. Tapi ingat, pola-pola ini jangan dihafal, cukup ditanamkan dalam pikiran atas apa saja yang akan kita jawab ketika pertanyaan ini yang keluar. Jawablah pertanyaan dengan idealisme atau memiliki rencana yang jelas. Misal, ketika diberi pertanyaan, baiklah, apa rencana yang akan Anda lakukan ketika Anda selesai dari program magister Anda? Cara menjawabnya, tatap semua mata pewawancara atau interviewer ketiganya, meskipun yang menanyakan adalah 1 orang. Baik, Pak, Bu, tatap semua ketiganya. Ketika saya lulus nanti, saya akan mendaftar menjadi seorang dosen di Universitas A. Karena pada tahun 2022 nanti, tepatnya pada program studi A di Universitas A tersebut, akan banyak dosen yang pensiun. Informasi tersebut saya dapatkan dari dosen pembimbing akademik saya. Sehingga itu merupakan peluang bagi saya untuk
melanjutkan cita-cita saya menjadi seorang dosen. Dan ya teman-teman, data yang teman-teman bicarakan, yang teman-teman sampaikan harus benar-benar kebenaran, bukan merupakan opini ataupun suatu kebohongan, karena pihak interviewer itu memiliki channel di mana-mana dan hal yang teman-teman sampaikan itu juga bisa diverifikasi apakah benar atau tidak. Berikan suatu contoh yang bisa meyakinkan. Misal ada pertanyaan, memangnya kamu yakin mau jadi dosen di universitas itu? Apa yang kamu miliki sehingga kamu yakin? Bu, saya akan memberikan sedikit informasi, apakah boleh? Kemudian dijawab boleh. Baiklah, ketika saya berada di semester 3 sampai semester 7, saya terbiasa menjadi asisten dosen di universitas asal saya. Dan hal tersebut membuat saya terbiasa bagaimana menghandle beberapa mahasiswa atau beberapa praktikan. Dan juga ketika saya terjun akan aktivitas tersebut, saya mencintai dan saya merasakan hobi saya memang di sana. Dan dosen saya juga, dosen akademik saya mengatakan bahwasanya passion saya memang benar di sana. Ketika saya ingin melanjutkan kerja pada perusahaan swasta, dosen pembimbing akademik saya mengatakan, kalau misal saya bekerja, sangat sayang potensi yang ada di dalam diri kamu, sehingga akan lebih baik lanjut lagi. Sehingga itu Bu yang mendorong semangat saya untuk tetap lanjut dan melanjutkan cita-cita saya, karena memang sudah ada dorongan dari orang-orang terdekat. Next, tonjolkan juga kegigihan atau optimis dari diri kita. Misal ada pertanyaan lagi terkait yang tadi ya. Kita sambung-sambungkan saja. Karena memang proses wawancara itu saling nyambung. Ditanya lagi kayak gini. Lah, emang yang akan daftar cuman kamu? Yang memiliki pengalaman sebagai asisten dosen cuman kamu? Terus kamu yakin bisa keterima di universitas itu sebagai dosen? Jawab dengan poin optimis dan kegigihan. Gini caranya. Terima kasih Pak, Bu. Saya percaya bahwasanya kata-kata manjada wajada itu adalah benar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita yang akan berhasil. Oleh sebab itu, Pak, Bu, sebelum saya selesai akan studi saya dari S2 ini, saya akan memperbaiki kualitas diri saya. Bukan hanya akademik yang akan saya pelajari nanti, saya juga akan memperbaiki soft skill saya. Sehingga ketika saya lolos dari program magister saya akan siap bersaing dengan siapapun. Terlepas memang semua rezeki sudah diatur Allah. Tetapi sebelum itu saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kita juga harus mengutamakan integritas ataupun kejujuran. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang tujuannya untuk mengetes apakah benar file-file ataupun berkas seperti proposal studi dan rencana studi yang telah kita submit itu benar-benar kita yang buat atau bukan. Baik, apa rencana tesis yang akan Anda lakukan ketika S2 nanti? Nah, benar nggak bahwasanya rencana tesis ini udah kita tulis di proposal studi atau rencana studi? Saya lupa. Nah, untuk menjawabnya, jangan lupa kaitkan rencana tesis itu tentang kebermanfaatannya, entah itu untuk masyarakat, untuk daerah tertentu, atau bahkan untuk negara luas kayak Indonesia kayak gini. Jadi itulah pentingnya pada saat persiapan proposal studi ataupun rencana studi, udah kita masukkan beberapa poin-poin yang harusnya ada. Sehingga apa yang kita jawab saat wawancara dan apa yang kita tulis saat administrasi, itu memiliki kesinkronan. Untuk tips proposal studi dan rencana studi, teman-teman bisa lihat di link di bawah ya. Udah aku cantumin di deskripsi. Next, ketika wawancara kedua itu terkait dengan kebangsaan. Kebangsaan ini ada juga terkait organisasi dan sekolah kita. Jadi pada saat misal ditanya tentang pengalaman organisasi, jangan sesekali teman-teman ceritakan apa yang udah ditulis di sana. Maksudnya saya pernah menjabat sebagai ini di tahun ini, sebagai ini. Tidak seperti itu. Tapi teman-teman jawab, baik Pak, saya dijawab. Teman-teman pilih dulu organisasi mana yang menurut teman-teman itu paling membentuk kepribadian teman-teman. Terima kasih Pak. Ada satu pengalaman organisasi yang menurut saya itu sangat berkesan bagi saya Pak. Yaitu ketika pada saat semester 5,
saya diamanahkan menjadi Ketua Dana dan Usaha Organisasi Himpunan Mahasiswa jurusan saya. Ketika saya menjadi Ketua Departemen Dana dan Usaha, saya mengajak teman-teman saya untuk membuat program kerja yang berbeda dari sebelumnya. Dari poin ini kita memberikan poin bahwasanya kita seorang yang kreatif. Saya mengajak lintas divisi, yaitu divisi kesekretariatan, dan juga teman-teman organisasi departemen lain untuk ikut serta dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam lomba bazar ini. Dan alhamdulillah Pak, berkat kekompakan kami semua, kita bisa mendapatkan juara 1 pada saat lomba bazar produk tersebut. Dan di mana pengalaman itu merupakan pengalaman pertama bagi organisasi himpunan jurusan kami untuk bisa mendapatkan juara 1 pada lomba bazar produk perikanan. Pada poin ini, bukan pencapaian yang itu yang ingin kita berikan sebenarnya, karena yang ingin diberikan adalah bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita, mengajak orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karena itulah definisi seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan seorang ketua, bukan seorang apa, karena pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mengajak teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Next, tunjukkan juga bahwa kita adalah orang yang memiliki toleransi. Misal, apakah saudara memberikan ucapan selamat Natal terhadap orang yang berbeda agama? Bu, di dalam agama saya, kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal, karena itu bertentangan dengan kepercayaan saya. Tapi, meskipun saya tidak mengucapkan selamat Natal, saya tetap menghargai dan menghormati perbedaan agama tersebut. Sebagai contohnya, saya tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan kegiatan agama mereka, melaksanakan ibadah mereka, dan ketika mereka melaksanakan Natal sekalipun, saya tidak pernah sekalipun ingin berniatan merusak pohon Natal tersebut. Dan juga bahwa kita seorang yang nasionalisme, yang mencintai sejarah, tepatnya kita menghargai para pejuang-pejuang dengan tidak merubah ideologi kita, yaitu Pancasila. Karena ketika kita mengubah ideologi kita, maka kita merubah negara kita. Sehingga misal ditanya, apakah Mbak setuju kalau misal ideologi kita diganti dengan ideologi syariat Islam? Nah, ini kan kita sebagai orang Islam kan, bingung dan dilema. Tapi bagaimanapun kita adalah NKRI yang walaupun berbeda-beda tetap satu jua, memiliki beraneka ragam suku, agama, dan ras. Sehingga yang ada di Indonesia bukanlah orang Islam saja, tetapi banyak dari agama-agama lain. Dan untuk menghindari adanya perpecah belahan, jadi kita tetap mendukung bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Teman-teman juga harus hafalin beberapa sejarah yang penting, misal terkait amandemen undang-undang, terkait peristiwa 1965. Ada yang tahu apa peristiwa penting pada tahun 1965? Jadi pada tahun 1965 itu terjadi peristiwa penting, yaitu G30 SPKI. Untuk lebih jelasnya teman-teman searching aja ya. Jadi kalau misal berkaitan dengan outfit ya kita harus menyesuaikan karena wawancara merupakan proses yang formal, kegiatan formal, sehingga pakaiannya harus formal. Kalau misal kemarin aku lihat ada yang pakai kemeja, ada yang pakai batik. Tapi kalau misal aku pakai blazer dan dalamnya itu batik. Sehingga ketika wawancara 1, aku pakai blazer dan dalamannya batik tadi. Dan ketika wawancara kedua, blazernya aku lepas, yang aku gunain hanyalah batik. Batiknya saja, outfitnya batik. Sehingga itu menyesuaikan dengan tema wawancara kedua, yaitu wawancara kebangsaan. Kemarin saat nama aku udah dipanggil masuk, aku tenteng berkas yang isinya sertifikat-sertifikat serta beberapa foto yang akan mendukung jawaban aku ketika akan ditanyakan hal-hal yang terkait ini. Kita datang menuju ke meja interviewer. Ketika sampai di depan mejanya, kita langsung senyum, kita sapa, Pak, Bu, baik. Ketika mereka mempersilahkan duduk, baru kita duduk. Ingat, jangan duduk ketika belum dipersilahkan untuk duduk. Hal yang harus diperhatikan ketika kita menjawab pertanyaan dari interviewer adalah kepercayaan diri. Penting untuk menonjolkan kepercayaan diri. Jadi,
Jawablah pertanyaan dengan tegas, jelas, dan lugas. Hal yang harus diperhatikan juga bagaimana posisi duduk kita saat wawancara, duduk yang tegap, menatap mata interviewer, kelihatan ceria, terus jangan terlalu tegang. Sebisa mungkin kita buat posisi kita nyaman, tapi tidak mengurangi nilai kita.